pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firza Al-Sazani, yang merupakan salah satu mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Gunung Samak, Kecamatan Ransang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai teknik perbanyakan tanaman dengan cara cangkok. Nah, mungkin banyak dari kita yang di sekitar halaman rumahnya, di perkarangan rumahnya atau di perkarangan rumah tetangganya ada tanaman buah yang memiliki sifat-sifat unggul seperti rasanya manis, lebat, buahnya besar-besar, dan sifat-sifat unggul lainnya. Nah, jadi muncul keinginan untuk kita memperbanyak tanaman tersebut, karena apabila kita membeli membutuhkan biaya yang cukup besar begitu, mengingat di pasaran saat ini bibit-bibit unggul itu harganya berkisar 50-100 ribuan. Nah, jadi salah satu cara untuk kita mendapatkan bibit tersebut dengan cara yang mudah dan juga tidak memerlukan biaya yang cukup besar, yaitu dengan melakukan perbanyakan vegetatif, yaitu dengan melakukan cangkok. Nah, jadi cangkok merupakan suatu perbanyakan vegetatif yang bertujuan untuk mendapatkan bibit tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu dengan cara menumbuhkan akar pada bagian yang akan kita lukai pada dahan atau ranting tanaman buah unggul tersebut. Nah, jadi perbanyakan dengan cangkok ini hanya bisa dilakukan pada tanaman dikotil, yaitu tanaman yang memiliki dua kotiledon seperti mangga, rambutan, sao, lengkeng, dan buah-buahan lainnya. Jadi untuk lebih jelasnya mengenai tanaman dikotil, mungkin bisa teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak searching di Google gitu. Nah, jadi kegiatan cangkok ini ada keuntungan dan juga ada kerugiannya. Keuntungan dari perbanyakan secara cangkok ini, yang pertama, bibit yang akan kita dapatkan nanti akan sama dengan bibit induknya. Jadi apabila induknya memiliki buah yang besar, rasa manis, dan lebat, maka akan menurun kepada bibit hasil perbanyakan cangkok tadi. Nah, yang kedua, perbanyakan cangkok ini keberhasilannya itu cukup tinggi, karena pada saat kita ingin menumbuhkan akar, melukai bagian dahan tersebut, dahan tersebut masih tersambung dengan pohon induknya, sehingga nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh dahan atau bagian tanam tersebut masih terpenuhi. Nah, selanjutnya, kelebihan yang ketiga, perbanyakan dengan cangkok ini lebih cepat berbuah daripada perbanyakan secara biji atau generatif, karena di situ kita memangkas masa pertumbuhan vegetatifnya. Tidak seperti pada perbanyakan dengan biji yang kita harus menunggunya terlebih dahulu untuk tumbuh, membesar, bercabang, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk kerugian dari perbanyakan cangkok ini, yang pertama, akan merusak figur daripada tanaman induk. Jadi apabila tidak dilakukan dengan manajemen yang baik, maka proporsi daripada bentuk tanaman induk juga akan terganggu. Kemungkinannya tanaman akan tidak berbuah, atau kemungkinan yang lebih besar lagi, tanaman akan mati, tanaman induknya akan mati. Nah, yang kedua, tanaman atau bibit yang dihasilkan dari cangkok ini tidak mempunyai perakaran tunggang. Dia hanya memiliki perakaran serabut,
sehingga tidak mempunyai daya genggam yang kuat terhadap tanah. Jadi apabila ada angin yang cukup kencang, kemungkinan tanaman tersebut akan roboh juga akan tinggi. Nah, mungkin itu sedikit pengantar mengenai kegiatan pencangkukan tanaman. Nah, sebelum kita melakukan pencangkukan tanaman, yang perlu kita persiapkan yaitu alat dan bahan. Jadi apa saja alat dan bahan? Di sini telah ada tanah topsoil yang teksturnya itu gembur, karena nanti akan mempermudah daripada pertumbuhan dan perkembangan akar dalam proses pencangkukan. Nah, terus yang kedua itu ada plastik seperempat 4 kg untuk membungkus tanah topsoil tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada JPT alami dari bawang merah. Tujuannya itu untuk memberikan atau menambahkan hormon aksin atau giberellin yang ada di kandungan bawang merah ini, hingga akan memacu pertumbuhan akar. Selanjutnya di sini ada tali rapia untuk mengikat cangkokan. Di sini ada alkohol 70% untuk mensterilkan pisau yang digunakan untuk mengiris dahan atau ranting tanaman buah tersebut. Dan terus ada pisau. Nah, dianjurkan untuk menggunakan pisau okulasi, tapi jika tidak ada bisa menggunakan pisau apa saja yang ada di rumah. Yang penting keadaannya itu bersih, steril, tajam, dan juga kuat gitu untuk melakukan pengirisan pada dahan atau ranting tanaman buah yang akan kita cangkok. Nah, mungkin cuma itu alat dan bahan yang kita perlukan. Selanjutnya kita akan melakukan pencangkokan tanaman. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, di sini telah ada tanaman unggulan. Ini tanaman rambutan jenis rambutan bombay. Di sini akan kita lakukan pencangkokan. Mungkin kamera bisa mendekat. Kita akan melakukan irisan pada dahan atau cabang ini, dan cabang ini telah memenuhi kriteria dalam syarat pencangkokan, yaitu diameternya kurang lebih 1,5 sampai 2 cm, dan juga dalam keadaan bebas hama dan juga penyakit, serta dari indukan yang mempunyai sifat unggul. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rambutan jenis rumbai ini merupakan rambutan yang memiliki cita rasa yang manis, dan buahnya tergolong lebat begitu. Nah, kita lingkari di sini terlebih dahulu bagian bawah dan bagian atasnya agar mempermudah kita mengiris kulitnya. Kita iris. Bukaan luka pada dahan ini kurang lebih 1 sampai 2 cm, karena tujuan kita itu ingin menumbuhkan akar pada bagian atas yang terluka ini. Jadi kambiumnya tidak menyatu lagi sehingga bisa ditumbuhkan akar. Nah, pastikan benar-benar tidak ada kambium yang menyatu dengan melakukan kikisan seperti ini.
Nah, jika ada yang menyatu, maka hasil cangkukan yang akan kita jadikan bibit ini tidak akan berhasil gitu. Nah, sudah kurang lebih seperti ini sayatan yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita olesi dengan ZPT alami yang telah kita buat menggunakan bawang merah yang dicampur dengan air. Nah, kita olesi di bagian sayatan. Ini sebagai informasi bahwa ZPT ini mengandung hormon aksin dan giberelin yang mampu memacu tumbuhnya akar pada hasil cangkukan. Nah, di sini kan telah ada tanah yang telah dimasukkan ke dalam plastik tanah topsoil tadi. Terus kita belah bagian tengahnya sehingga bisa kita buka seperti ini, lalu kita pipihkan. Nah, setelah pipih baru kita balutkan ke bekas sayatan yang telah kita buat. Jadi kita pastikan benar-benar rapat, lalu kita ikat menggunakan tali raffia. Bagian yang luka tadi di posisi bawah agar penguapan pada tanahnya tidak terjadi atau berlangsung secara cepat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasil cangkukan kita, dan hasil cangkukan ini bisa kita tunggu kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu. Dan setelah itu bisa kita pindahkan ke media tanam. Nah, mungkin cuma itu yang harus saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.